Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 4 September, judulnya Dipenuhi dengan Roh Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Keluaran 24 ayat 7. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Amin. Tuhan menginstruksikan Musa mengenai setiap detail dalam persiapan untuk pelayanan di kemah suci. Para imam harus mengenakan pakaian keimaman, tetapi imam besar mengenakan baju efod khusus yang berisi nama-nama anak-anak Israel. Imam besar juga mengenakan penutup dada yang berisi Urim dan Tumim dan harus ada di atas jantung. Keluaran pasal 28. Semua imam harus dikuduskan. Keluaran pasal 29. Benda-benda lain yang harus dipersiapkan dengan hati-hati adalah mezbah pedupaan, bejana pembasuhan, minyak urapan, dan kemenyan. Keluaran pasal 30. Dalam Keluaran 31 ayat 1-18, Allah memberikan semua detail kemah suci dan ibadah-ibadah yang terkait agar dapat dipersiapkan dan dibangun dengan cara yang indah dan tepat. Untuk pertama kalinya dalam kitab suci, kita membaca bahwa Allah akan memenuhi seseorang dengan Roh Allah. Apa artinya? Bezalel diberdayakan untuk bekerja secara artistik pada kemah suci. Dia dipenuhi, yaitu diperlengkapi dengan keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan baru tentang keahlian yang dibutuhkan. Selain itu, Allah memberikan roh yang sama kepada Aholiab dan banyak pengrajin lainnya untuk membantu pekerjaan ini. Di tengah-tengah semua kreativitas ini, hari Sabat Tuhan dihadirkan sebagai tanda antara Tuhan dan umat-Nya, bahwa Tuhan menguduskan mereka. Ini berarti bahwa penurutan pada hukum keempat dikaitkan dengan pengudusan. Yehezkiel kemudian menuliskan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yehezkiel 20 ayat 12. Sabat adalah pengingat bahwa Tuhan bukan hanya pencipta kita. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Tuhan adalah penebus dan Allah kita. Ulangan 5 ayat 15, Markus 2 ayat 27 dan 28. Dan juga yang Maha Kudus. Tuhan mengubah manusia dengan kehadirannya. Melalui roh dan firman-Nya, manusia bertumbuh untuk mencerminkan karakter yang penuh kasih, baik hati, tidak egois, dan pemaaf. Hadiah puncak yang Tuhan berikan kepada Musa adalah Dekalog atau 10 hukum, Keluaran 31 ayat 18. Tuhan sendiri yang menulis dan memberikan 2 loh batu dengan 10 perintah. Keluaran 31 ayat 18, Ulangan 9 ayat 9 sampai 11. Loh-loh ini harus ditempatkan di tempat Maha Kudus di dalam tabut perjanjian yang berada di bawah tutup pendamaian. Keluaran 25 ayat 21. Frasa tutup pendamaian berasal dari satu kata dalam bahasa Ibrani yang akar katanya adalah menebus. Tutup pendamaian ini ditempatkan tepat di atas hukum Allah. Dan ini mengandung pengharapan penebusan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak,
segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 24. Tuhan memberkati kita semua.